Bahkan ada orang yang sudah healing, dia balik lagi, boleh. Nyindir ya. Kemarin saya udah bawa bobon loh. Tadi kan ada dibacain ayat tadi ya. Itu satu yang saya paling menarik tuh. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Yes. Berarti kalau di agama Kristen kan tidak mengenal dengan perceraian. Yes. Tapi bagaimana kalau misalnya pernikahan itu tidak bahagia? Oke. Bagaimana kalau KDRT. sangat menderita? Iya. Ya, kebetulan kami sih Diselingkuhin kagak. KDRT. Makanya firman Tuhan bilang, oke boleh berpisah, tetapi jangan ada yang menikah lagi. Oh gitu. Jadi kalau laki-laki dia sudah bercerai terus dia menikah lagi, maka dia dipandang sebagai perzinahan, begitupun si wanitanya. Kenapa? Selamat datang di acara yang luar biasa, apalagi kalau bukan Curhat Keluarga bersama Pendeta Marcel. Dan hari ini sudah ada pasangan yang luar biasa, yang fenomenal, di mana kisah hidup mereka menarik untuk sama-sama kita bahas. Langsung saja, ini dia Dr. Richard dan Dr. Reni. Anda udah bisa lah jadi host. Udah bisa? Oke, satu studio buat saya. Iya. Oke, jadi ini pasangan yang akan konseling ya. Konseling, iya. Tapi kalau lihat dari wajahnya sukacita aja loh. Apa yang mau dikonselingkan ini? Apakah setiap rumah tangga itu kalau sukacita itu boleh konseling nggak sih sebenarnya? Sebenarnya boleh-boleh aja. Apalagi kalau misalnya konselingnya sambil ajak pendetanya makan siang. Itu berkah Tuhan. Iya. Jadi pendetanya sudah 1,5 tahun masih gokil lah ya pokoknya. Iya. Sebenarnya saya tuh pendeta yang berwibawa aja. Saya cool and funky and... Iya. Tapi lo makin ganteng lo sumpah. Karena saya sering lewat klinik Athena. Jadi saudara lewat aja padahal belum langsung. Iya. Oh, saya siap di endorse loh. Tadi pagi kan siapa tamu kita? Pendeta Marcel. Aku bilang aku nggak usah make up, aku nggak usah hairdo deh, aku kayak gini aja aku bilang. Karena mau apapun aku kalah ganteng. Kalah ganteng ya. Itu Asal ya. Pendeta Marcel satunya lagi siapa? Ustadz Denny Slim. Udahlah. Jadi itu ya, bisa dilihat ya netizennya, bahwa salah satu kesuksesan seorang Dr. Richard adalah karena dia adalah orang yang rendah hati. Amin. Semangat. Tapi kita kan di acara mindset ya. Kita mindset. pengen konsultasi nih. Jadi memang kita acara ini kan untuk pasangan muda-mudi ya. Iya. Baik yang mau menikah, segera menikah, mau punya istri kedua, ketiga, keempat. Mindset tentang pernikahan. Iya. Tentang pernikahan ini. Yang pertama udah enak, Pernikahan yang terakhir bahagia. itu loh. Iya. Pernikahan bahagia. Tapi kita kan hari ini kedatangan Pendeta Marcel ya. Iya. Di sini nanti kita ada Ustadz, ada Bante, ada beberapa lah. Kita pengen belajar sih, bukan adu ya. Tapi Iya. bagaimana caranya supaya rumah tangga kita ini jadi lebih harmonis. Betul. baik. Dan setiap agama kan punya kebaikan tersendiri untuk keluarga. Harusnya ada ya. Yes, artinya ketika banyak referensi, makin baik buat orang yang menyaksikan. Oke. Iya. Gue langsung masuk pertanyaan yang Yes. paling sensitif kali ya. Tadi kan sebenarnya gue bilang kedua, ketiga, loh kenapa itu? Emang kalau di agama Kristen sendiri, itu menikah berapa kali sih boleh? Sebenarnya kalau bicara tentang secara penciptaan manusia, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Tuhan nggak ciptakan Adam dan Hawa, nggak ada. Jadi memang Tuhan ciptakan adalah laki-laki dan perempuan itu secara kekristenan itu monogami. Oke. Jadi satu untuk selama-lamanya. Satu untuk selama-lamanya. Yes. Tapi gimana kalau misalnya populasi wanita dan prianya kan nggak seimbang? Tuhan sanggup ciptakan, yaitu bicara tentang populasi untuk akhirnya bisa ketemu. Karena setiap orang tuh punya jodohnya masing-masing. Itu yang saya percaya. Gue belajar matematika nggak nyampe. Oke. Kalau misalnya satu populasinya 20, satu lagi populasinya ada 100, itu baru bisa match. Nah. Populasinya yang paling banyak yang mana? Cewek dong. 1 banding berapa? Memang banyak. Aku nggak tahu apa. Kalau di Rusia iya. Di Indonesia kemarin malah sempat ada di mana laki-laki lebih banyak sedikit daripada wanita. Oh ya? Tentu. Iya. Ya makanya bisa poliandri kan? Tidak gitu solusinya juga. Karena begini, artinya gini kan kalau misalnya perhitungan dalam satu masa. Tapi bisa saja kan Tuhan siapkan jodoh misalnya, kan kita hitung misalnya satu generasi itu 40 tahun. Tuhan siapkan jodohnya di generasi selanjutnya. Makanya kan di Manado ada Oma Marta, 82 tahun ketemu jodohnya 28 tahun. Masih gres, ibarat motor baru keluar dealer, rem tem. Tapi saya bingung, apa yang membuat dia mencintai Oma Marta itu yang saya belum bisa tahu. Dari perspektif orang, kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kan tapi kalau di agama Kristen sendiri ada percaya namanya jodoh nggak?
Jodoh itu ada nggak sih dalam Kristen? Dalam Kristen ya, artinya Tuhan ketika menciptakan kita, Tuhan rancangkan kita ada pasangan hidupnya. Tapi gini. Tetapi ada orang yang memang diciptakan Tuhan tidak menikah, itu firman Tuhan bilang. Jadi memang Tuhan ciptakan dia ya untuk tidak menikah. Jadi untuk panggilan khusus. Dan ada yang memang untuk menikah gitu. Aku pengen tanya, posisi istri. Boleh nggak aku tanya dulu? Boleh. Posisi istri kalau dalam Kristen itu gimana sih? Kalau itu pertanyaan bagus. Kalau misalnya Islam kan posisi suami itu imamnya kan kayak gitu kan. Kalau istri itu kayak ngikut. Iya. Bahkan ada kata-kata surga istri itu ada pada suami. Ya. Kalau di Kristen gimana posisinya? Posisinya dia di mana? Jadi istri adalah di atas segala-galanya, makanya sembah dan puji istri. Enggak ya? Jangan senang dulu Amira, enggak. Nah tentunya begini ya, dalam Kristen juga bicara tentang suami adalah imam dalam keluarga. Suami adalah kepala atas istri. Jadi bicara tentang istri, istri adalah penopang untuk suami. Jadi istri adalah bicara tentang yang akhirnya menopang suami. Kalau saya bisa bilang suami adalah kepala, istri ibarat leher. Jadi bicara tentang istri, dia tunduk kepada suami. Makanya Alkitab bilang, hai istri tunduklah kepada suamimu. Hai suami, apakah tunduk kepada istri? Tidak. Tapi hai suami, kasihilah istrimu. Seperti bagaimana Tuhan mengasihi jemaat. Artinya, ketika bicara tentang sebagai seorang suami, dia adalah imam. Sebagai seorang istri, dia adalah penopang. Kenapa? Karena dalam rumah tangga nggak boleh dua kepala. Satu kapal atau misalnya satu mobil, dua kemudi itu sangat berbahaya. Karena satu ke kiri, satu ke kanan, kecelakaan bisa terjadi. Makanya harus ada satu imam. Satu negara harus ada satu presiden. Kalau dua presiden bisa berbahaya. Tugas istri kalau di Kristen seperti apa? Dia menopang suami. Jadi dia menopang suami. Tapi ini saya mau kasih tahu ya, buat para istri-istri luar sana yang sebenarnya mungkin nggak tahu ini ya. Istri itu kan leher, suami adalah kepala. Sebenarnya tanpa disadari, istri itu yang ngontrol suami. Tapi jangan kasih tahu suami-suami ya. Ya. Ini diantara kita aja. Khusus di mindset. Mindset seger. Dia yang ngebisikin suami ya. Iya, kamu betul. Kiri dong. Oh gitu. Betul. Jadi kita tuh laki-laki tuh. Kadang-kadang sebenarnya tanpa kita sadar kita tuh dikontrol sama istri sebenarnya. Saya udah pengen sesuatu nih. Istri saya bilang, jelek. Entah kenapa ada yang merasuki hati saya. Saya nggak jadi beli, padahal saya udah pengen. Manusia jatuh dalam dosa karena bisikan istri. Betul. Makan buah ini. Ibu-ibu nanti bilang, Pak Pendeta habis belain kita, jatuhin kita. Tapi kalau misalnya tugas suami, apa kalau tugas suami? Tugas suami itu tadi, jadi imam, jadi pemimpin dalam keluarga. Nah pemimpin di sini bicara tentang mengarahkan keluarga, akhirnya jadi decision maker dalam keluarga. Dan bukan cuma artinya memimpin, tetapi harus memprovide, harus melindungi, harus menjaga keluarga. Oke. Pak Pendeta, pertanyaan ini banyak ya. Karena ini dalam Kristenan ini banyak banget yang saya pengen tanyain. Sikat, kita durasinya 4 jam ini video ini. Tadi kan ada dibacain ayat tadi ya. Itu satu yang saya paling menarik tuh. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Berarti kalau di agama Kristen kan tidak mengenal dengan perceraian. Tapi bagaimana kalau misalnya pernikahan itu tidak bahagia? Bagaimana kalau KDRT? Iya. Ya kebetulan kami sih diselingkuhin KDRT. Jangan lihat gitu juga. Soalnya kayak lagi menderita KDRT. Kayaknya dokter saya nggak sejahat itu deh. Nggak, tapi kalau misalnya pernikahan memang tidak bahagia. Tidak bahagia nih, entah salah satu yang mungkin selingkuh, ada KDRT. Pokoknya benar-benar kayak hidup di neraka. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sana ya, sebelum kita masuk artinya ke bagaimana kalau ternyata suami atau istri jahat ya, karena bukan cuma suami yang jahat, istri juga banyak yang jahat kan. Banyak. Lebih banyak. Kayaknya banyak sambil pegang tangan istri. Dia kalah gender. Banyakan suami yang jahat atau istri yang jahat? Coba kita tanya Pak Pendeta Marcel. Pak Pendeta Marcel kan sering dicurhatin orang kan. Iya, gimana? Banyak yang suami jahat atau istri jahat? Jujur ya, ini jujur ya. Memang banyak suami yang jahat. Tetapi pada kenyataan zaman sekarang banyak istri yang jahat juga. Betul ya. Zaman sekarang 50-50 jadi. Iya loh, ngeri loh. Kita nonton berita kemarin ada suami ditonjokin istrinya. Darah Yesus, Tuhan.
Cuma kan gitu kan, kalau dunia kan nggak adil ya. Jadi kalau misalnya suami jahatin istri, hei suami kamu ini dibela sama dunia. Coba kalau suami yang dijahatin istri, ketawa orang. Diketawain, laki-laki tidak berwibawa. Gitu. Oke, balik lagi ya. Kita balik dulu ke tujuan pernikahan ya. Tujuan pernikahan. Jadi ada banyak orang berpikir, gue mau menikah biar gue bahagia. Nah justru itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang salah. Kenapa? Karena begini. Ketika kita menikah dengan tujuan untuk bahagia, kita sementara membawa diri kita pada satu kondisi yang salah, di mana ketika kita menikah, ketika kita ngerasa nggak bahagia, kita akan menuntut pasangan kita. Iya kan? Jadi ketika seseorang menikah dengan tujuan untuk mencari bahagia, ketika dia tidak bahagia, dia akan menuntut pasangannya, dan akhirnya saat itulah kedua pasangan saling menuntut akan menjadi satu rumah tangga yang sangat tidak bahagia. Jadi tujuan pernikahan itu? Untuk membahagiakan. Ini berbeda. Oh, berbeda? Berbeda. Mencari bahagia dan membahagiakan itu berbeda. Artinya begini, ketika kita tujuannya adalah untuk membahagiakan orang yang kita cintai saat kita menikah, sekalipun kita nggak bahagia, yang penting orang yang aku cintai ini bahagia. Itu kebahagiaan buat saya. Jadi gitu. Jadi nggak akan saling menuntut, tapi akan saling membahagiakan. Makanya kan Tuhan Yesus memberikan kita contoh, cinta yang sesungguhnya adalah apa? Pengorbanan. Bukan untuk mendapatkan, tetapi untuk memberi. Sekalipun aku nggak bahagia, aku akan membahagiakan pasanganku. Bayangin, kalau dua-duanya saling membahagiakan, betapa bahagianya rumah tangga itu. Harusnya ya? Yes. Tapi untuk sampai ke titik itu, aku rasa untuk umur 20-an nggak bisa. Kenapa? Untuk sampai ke titik itu berarti dia harus selesai dengan dirinya sendiri dulu. Betul. Umur 20-an tuh belum selesai dengan dirinya sendiri. Ada banyak orang memang di usia itu belum selesai dengan dirinya. Tapi balik lagi, saya percaya kalau dasarnya benar, kalau ditanamkan, makanya ada konseling pranikah seperti ini, konseling pranikah. Iya, betul. Tapi ini udah konseling pernikahan. Nah, kedewasaan itu bisa didapatkan. Iya. Pengetahuan tentang rumah tangga itu gimana. Itu kayaknya bisa meningkatkan kedewasaannya juga. Betul. Jadi sebelum dikasih pernikahan itu sendiri, dia itu harus belajar dulu nih teori-teorinya dulu, harus sampai paham dulu, sehingga dia ada timbul kedewasaan kayak gitu. Betul. Baru akhirnya dia bisa terjun nih, nggak buta-butaan loh. Nggak buta-butaan. Berarti memang nggak benar-benar buta sama sekali lah. Menikah itu yang terbaik itu kalau usianya sudah matang ya. Iya. Lebih secara tepatnya, emosional dia sudah matang. Iya. Kedewasaannya. Karena kadang-kadang ada orang udah usia udah matang sekali, udah busuk malah, tapi belum dewasa. Iya banyak. Bukan masalah umur ya, masalah kematangan. Ada bapak-bapak udah kumisan jenggotan ngambek kan sama istri. Pengen saya colok itu bapak-bapaknya. Benar. Jadi konsepnya adalah saling membahagiakan. Yes, tujuannya. Oke, tapi kalau misalnya sudah terlanjur chaos nih, kalau sudah terlanjur nggak bahagia nih pernikahan, kan ada tuh pernikahan itu, ini pemahamanku ya, pernikahan itu kan satu circle ya, satu lingkaran ya. Yang kadang-kadang itu kalau circle itu bagus jadi bagus banget ya. Tapi kalau misalnya satu menyakitin nih, misalnya nih aku dengan istri nih ya, aku cubit dia sekali, dia nggak bales, dia peluk aku, circle-nya bagus lagi kayak gitu. Misalnya dia tampar aku satu kali misalnya kayak, tapi aku nggak bales, aku cium dia, circle-nya bagus lagi. Tapi kalau misalnya ada kan, aku cubit dia cubit aku. Habis itu sakit, aku cubit dia 2 kali, dia cubit aku 3 kali, aku tonjok dia sekali, dia tonjok aku berkali-kali. Habis itu mau diperbaikin sudah bingung nih. Ini cubitan yang ke 100 sekian. Sudah banyak kesakitannya ya. Kesakitan sudah terlalu banyak nih. Waktu dibahas kayak gitu, kamu sih kasar dengan aku. Kamu masih ingat gak? 20 tahun yang lalu kamu sudah kayak benang kusut, sudah mau perbaikinnya sudah nggak bisa lagi nih. Pernikahan yang nggak bahagia, terlalu banyak menyakitin kayak gitu kan. Tapi Kristen kan tidak mengenal perceraian. Nah, ketika apakah boleh nikah lagi gitu? Bercerai dulu deh. Kalau nikah lagi nanti urusan lagi nanti gitu. Cerai dulu. Atau kita atau pindah agama solusinya. Dalam adegan ini, dalam acara ini istri boleh kok cubit suami. Kalau udah emosi sikat aja. Dulu ya. Nah, artinya gini, dalam kekristenan sekali lagi kita tidak mengenal perceraian. Kalau secara alkitabiat kita tidak mengenal perceraian, terus apa yang terjadi atau apa yang harus dilakukan ketika rumah tangga terjadi konflik, saling cubit-mencubit misalnya, saling menyakiti satu sama lain. Yang dilakukan adalah pemulihan keluarga. Jadi makanya ada konseling, di mana pendeta atau konselor datang untuk jadi mediator, untuk membantu, untuk kasih tahu loh, ini loh kesalahannya dan lain sebagainya. Bahkan kalaupun ternyata sampai
ini tindakan yang sudah sangat membahayakan, dipisahkan sementara untuk dibereskan satu sama lain, untuk tujuannya balik lagi, disempurnakan lagi, dibalikin lagi seperti awal. Gak bisa Pak Pendeta, gak sesimpel itu ngomongnya. Yes. betul. Memang gak ada yang mudah, apalagi kalau teorinya gampang ya. memang ada kondisi-kondisi di mana kayaknya sulit banget, kayaknya impossible. Tapi sekali lagi kita percaya bahwa bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan. Bye, Cimeho. Oh, pantesan kotak-kotak ya. Jadi itu tadi, kita tetap percaya bahwa pokoknya tidak ada kata perceraian dalam Kristen. Betul. Apapun yang terjadi kita usahakan. Yes. Berarti kalau misalnya udah cerai, ada yang Kristen kayak gitu, dia kalau secara hukum dia bercerai itu gimana jadinya? Di dalam Alkitab makanya begini. Kalau ternyata, jadi Tuhan sangat membenci perceraian. Artinya Tuhan tidak mengindahkan perceraian. Tetapi ketika itu ternyata terjadi, jadi kan ada saat di mana oleh karena keinginan yang kuat oleh si manusianya, dia ingin berpisah, bercerai. Makanya firman Tuhan bilang, oke, boleh berpisah, tetapi jangan ada yang menikah lagi. Oh, gitu. Jadi tidak boleh menikah lagi. Kalau laki-laki dia sudah bercerai terus dia menikah lagi, maka dia dipandang sebagai perzinahan, begitupun si wanitanya. Kenapa sih? Tujuannya adalah supaya dengan harapan sekali lagi bisa bersatu lagi. Yes, ada pemulihan. Bagaimana kalau salah pilih, Pak Pendeta? Salah pilih itu gimana? Ya kan salah pilih pasangan dari awal. Oh, dari awal. Nah, misal kayak gini ya. Iya. Misal kayak gini, menikah tapi ternyata homo. Oh, iya. Salah pilih dari awal ini. Menikah bukan misalnya. Bukan salah pilih, dijebak bukan? Ya. Itu dijebak mungkin. Menikah misalnya. Kalau ada seseorang yang menjebak. Atau menikah ternyata suaminya itu dia dijadikan istri ketiga misalnya kayak gitu. Salah pilih dari awal nih. Dijebak. Menikah ternyata hutangnya banyak banget. Iya. Berarti ada seseorang yang jahat kan? Iya. Dari awal. Nah, makanya begini. Itu ada seseorang yang jahat yang satu, ada seseorang yang mohon maaf terlalu on. Terlalu polos, terlalu lugu ya. Baru dibilang, Neng cakep banget, nikahin aku abang. Ya. Makanya orang tua dulu kan bilang, bibit, bebet, bobot. Artinya apa? Kita lihat dulu diri pasangan kita seperti apa. Makanya saya suka satu falsafah yang orang tua saya kasih ya, bahwa sebelum kita menikah buka mata lebar-lebar. Tapi ketika kita sudah menikah tutup mata sebelah. Ini punya makna sebelum menikah lihat dulu keseluruhannya. Buka mata lebar-lebar, bisa nggak aku menerima dia apa adanya. Cari tahu semuanya. Pastikan ada keterbukaan di antara kalian berdua. Kenapa? Karena akan menjadi satu. Jangan seperti maksudnya belum tahu apa-apa udah main nikah aja. Udah maju aja, udah. Ini saya bisa bantah ini. Nanti kita diskusi abis ini. Ini saya bisa bantah. Ya kalau misalnya yang bisa dites itu sifat ya kita ngomongnya. Yes, betul. Tapi kan kalau misalnya kita ngomong homo kan nggak mungkin dicoba dulu kan. Oke. Karena Tuhan juga marah kalau kita coba dulu. Tapi kan harus dengar-dengar juga dari yang lain. Dengar dari yang lain, apa yang mau didengar dari yang lain? Dia homo kan? Coba tes dulu. Enggak. Kalau homo tuh kan ada riwayatnya. Riwayat pertemanannya gimana ya kita nggak gitu tahu, misalnya kita nggak tahu gitu. Oke, kalau makanya yang pasti adalah kita berusaha untuk cari tahu dengan sebaik mungkin ya. Nah, bagaimana kalau tes dulu Pak Pendeta? Jangan dites, nggak boleh dites dulu kan Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Pendeta. Marcel Xiao. Pak Pendeta. Marcel Xiao. Aduh. Sorry. Iya. Takjil. Nah, itu tadi kita betul cari tahu dari lingkungan. Makanya kan kita harus buka mata lebar-lebar, kita melihat dari dia dan keluarganya dan lain sebagainya, lingkungannya dan lain sebagainya. Pasti kelihatan kok. Kecuali kalau memang sekali lagi terbutakan oleh cinta. Makanya jangan akhirnya sampai cinta membutakan kita. Buka mata lebar-lebar. Nah, gimana kalau ternyata kita udah berusaha, udah buka mata lebar-lebar, udah lihat semuanya. Tapi nggak ketahuan. Pas awalnya kayaknya laki banget. Pokoknya laki abis. Pas udah nikah 5 tahun, 10 tahun, abis lakinya. Nah, tapi ada yang berubah. Ada orang yang bisa berubah. Kayak yang pertama dia itu tidak homo. Terus nanti seiring dengan waktu atau karena pergaulan dia berubah gitu. Yes, berarti kan manusia kan berubah gitu. Betul. Gimana nah, tuh? Balik lagi, pemulihan. Saya banyak ngalamin dan melihat langsung gimana ada orang-orang yang akhirnya ngalamin pemulihan. Ada banyak orang yang akhirnya sudah sangat jauh, tapi mereka bisa pulih lagi. Karena sekali lagi kita percaya nggak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Berarti
dari omongan Pak Pendeta ini, satu pun tuh tidak diarahkan ke perceraian apapun yang terjadi. Jadi apapun yang terjadi itu kita satukan lagi dalam iman, kita satukan lagi dalam iman gitu. Dicari solusinya terus di dalam lingkaran tersebut, tidak keluar dari lingkaran. Amin. Pak Pendeta, tapi ada pendeta yang saya kenal, itu bercerai dan menikah lagi, bagaimana gitu ya Pak Pendeta? Ya, tapi tidak sebut nama ya Pak Pendeta ya. Ada yang bercerai menikah lagi? Ya, balik lagi ya bahwa Tuhan membenci perceraian, tetapi Tuhan mengasihi setiap orang. Artinya gini, kayak Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orangnya. Jadi Tuhan tetap punya tangan yang terbuka untuk kepada siapapun yang pernah lakukan kesalahan ataupun kekeliruan. Gak paham saya Pak Pendeta. Artinya gini, kan itu tadi ya balik lagi. Ada orang kan bicara tentang perceraian sesuatu yang dibenci Tuhan. Artinya bicara tentang dosa. Nah Tuhan benci dosanya, tapi Tuhan mengasihi orangnya. Kan tadi Brother Richard tanya, bagaimana dengan orang yang melakukan perceraian? Ya, bahkan ini seorang pendeta yang melakukan hal tersebut gitu kan. Ya, Tuhan membenci tindakannya, tapi Tuhan tetap mengasihi orangnya. Tetap dikasihi. Tetap mengasihi orang. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Yes. Haleluya. Bahkan ada orang yang sudah healing, dia balik lagi, boleh. Nyindir ya. Kali aja kesempatan, kali aja. Kemarin saya udah bawa bobon loh. Aduh, usaha. Ini udah kayak marketing kita ya. Aduh. Kalau saya tuh dalam Kristen apa namanya Pak Pendeta? Domba yang hilang atau Yudas Iskariot sebenarnya Pak Pendeta? Lebih kepada domba yang healing. Iya. Nanti balik lagi kok. Orang tuh bisa berubah. Manusia sangat bisa berubah. Ya. Ya terutama karena harta, karena kekuasaan, karena wanita dan lain sebagainya. Menikah nih pasangannya ya bahagia ya. Rumah tangganya romantis ya. Tapi ada yang berubah dari rumah tangga tersebut. Entah laki-lakinya atau entah perempuannya. Entah karena uang, jabatan, dan wanita tadi ya. Bagaimana kalau dalam Kristenan kita menanggapin hal itu bagaimana nih? Kalau tips untuk rumah tangga orang nih. Nah, salah satu ajaran yang sangat ditekankan dalam rumah tangga adalah kasih mula-mula. Kasih mula-mula apa sih? Jadi bagaimana kasih kita pada saat kita awal menikah, itu kita pertahankan sampai kapanpun Tuhan percayakan kita ada di dunia ini. Jadi bagaimana seorang suami mengasihi istri, bagaimana istri mengasihi suami saat waktu menikah. Kan waktu awal menikah kan itu kayaknya indah sekali, luar biasa. Kayaknya kasih mula-mula yang pokoknya manggil istri masih sayangku, cintaku, harapanku, Hello Kitty, labu buku. Sampai malaikat tadi bilang, haleluya. Nah, tapi ketika sudah seiring berjalannya pernikahan kan kadang-kadang betul ada orang yang akhirnya berubah karena banyak hal. Nah, balik lagi. Karena bosen atau apa, kan karena jenuh ya. Kan karena, orang yang sama terus kan kayak gitu kan. Sebenarnya kalau cinta itu terus dikerjakan, kejenuhan itu bisa dihindari. Jadi biasanya kan tuh kalau kenapa akhirnya jadi jenuh kan kadang-kadang suami istri karena udah hak milik ini ya udahlah cuek love language-nya udah nggak dikerjakan lagi. Jadi tidak ada kita tidak bekerja keras seperti waktu pacaran gitu loh. Gak ada effortnya, gak ada effort lagi. Waktu masih pacaran, Palembang Jakarta deket berangkat. Karena belum dapet, udah dapet. Gak ada effort lagi. Iya, udah naik ojek aja gitu. Nah jadi balik lagi, kasih mula-mula, dijaga, dibangun. Kalau sempat ngalamin gradasi, dipulihkan kembali. Oke. Iya, makanya saya suka satu kejadian saya lupa di Afrika kalau nggak salah. Jadi si hakim perceraian dia akan adili orang untuk bercerai. Dia akan putuskan asal ada persyaratan mereka datang dengan pakaian pernikahan. Oh jadi mengingat momen-momen itu lagi. Dan itu terbukti akhirnya ada banyak pasangan yang tidak jadi bercerai. Mengingat momen masa lalu lagi. Iya kan ketika menikah kan karena indahnya bagaimana diingetin lagi gitu ya. Ini cintaku. Iya. Iya, terkadang memang sih itu yang paling effortnya udah berkurang. Betul. Tapi kalau misalnya nih dalam pernikahan kan nggak semuanya sesuai dengan perkataan Pak Pendeta Marcel tadi ya. Tak seindah kata-kata itu. Pendeta Marcel. Ada banyak masalah. Entah itu masalah. Kalau gitu masalah apa yang sedang kalian hadapi? Enggak nih. Ya, kalau misalnya ini sudah cukup jauh nih sekarang ya. Bagaimana cara pemulihannya? Bagaimana cara pemulihannya? Sedangkan salah satu mungkin mau ajak ke gereja atau kita balik lagi yuk ke gereja gitu. Salah satunya nggak mau, sudah ogah-ogahan ya. Atau
kita juga pengen kasih komplain nih. Nah, suami ini paling sering nih komplain kan dengan istri. Kalau istri kan komplain kan kedengaran ya. Nah, kalau komplain istri kan tak suruh komplain, dia komplain aja terus kan gitu kan. Suami juga tahu nih apa yang harus dilakukan. Kalau sedangkan suami ini kan kalau komplain kan agak berat ya di mulut ya. Misalnya nih, dia pengennya istrinya diet, atau pengen istrinya berpenampilan menarik, atau pengennya istrinya tuh cantikan dikit lah, perawatan lah kayak gitu kan. Tapi nggak terucap kalau dalam Kristen tuh bagaimana cara penyampaian yang bagus? Nah itu tadi balik lagi di dalam firman Tuhan itu kita dikasih salah satu, makanya kalau dalam bimbingan pranikah saya suka bagikan kepada pasangan yang mau saya berkati dalam pemberkatan nikah adalah pentingnya komunikasi. Jadi bicara tentang 3 pilar di dalam kasih keluarga Kristen. Jadi kasih dalam keluarga Kristen kan harus dikerjakan. Dan ada 3 pilar yang menopang. Yang pertama bicara tentang cinta. Yang kedua adalah bicara tentang komitmen. Yang ketiga yang sangat penting adalah soal komunikasi. Ada banyak rumah tangga gagal di sini karena komunikasinya kurang. Dia pikir pasangan yang gak mencintai dia karena komunikasinya kurang. Dia pikir pasangan yang tidak menjaga komitmen rumah tangga karena komunikasinya kurang. Makanya saya selalu bilang kepada pasangan, jaga komunikasi. Sekalipun mungkin laki-laki pendiam, kasih tahu, jangan diam aja. Sekalipun mungkin wanita tuh kadang-kadang suka gini. Yang paling ngeselin sih biasa wanita, bukan yang ini ya, yang di luar sana ya, yang nonton ini ya mungkin ya. Jadi mereka berharap mereka dimengerti tanpa dikasih tahu. Tiba-tiba ngambek, tanya, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kasih tahu dong, cari tahu aja sendiri. Dia pikir dia nikah sama mind reader, orang yang tahu pikiran, yang bisa baca pikiran. Nah, laki-laki juga begitu, komunikasi, kasih tahu. Dia pikir istrinya bisa baca pikiran dia. Betul. Dan kan pola pikir laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau misalnya wanita bilang begini, dia ngambek, terus cari tahu aja sendiri. Laki-laki akan berpikir bisa terlalu luas sampai akhirnya udah mikirin alien kah, udah mikirin kemana. Nggak ketemu, kasih tahu aja, aku nggak suka parfum kamu. Gitu misalnya gitu kan. Sesimpel itu ya. Sesimpel, ngomong aja. Begitu komunikasi ya, perbaikin ya. Kepada perempuan. Berarti penyebab yang paling tinggi ketika konseling pernikahan, masalah itu paling banyak di mana? Kalau gini, kalau untuk sekarang, untuk yang konseling sama pendeta Marcel yang paling untuk banyak. Untuk sekarang itu, dan memang ini terjadi ternyata umum ya. Ada 3 masalah utama yang seringkali jadi penyebab rumah tangga itu bermasalah. Kalau dulu itu yang pertama mohon maaf seksualitas, yang kedua keuangan. Sekarang seksualitas dan keuangan turun, yang naik adalah respect. Ada banyak rumah tangga hancur, seksualitasnya mohon maaf aman, kemudian keuangannya aman, respectnya nggak ada. Bagaimana istri nggak menghormati suami, bagaimana suami nggak menghormati istri, menghargai istri. Laki-laki itu kan ini pesan buat para istri-istri ya. Laki-laki itu makhluk ego. Kita tuh nggak butuh istri kita harus menghasilkan uang banyak dan lain sebagainya. Cukup hormati kita, cukup mohon maaf cukupi kebutuhan seksualitas kita. Itu 2 aja. Yang paling banyak terjadi itu ya kalau misalnya istri-istri itu ngerasa begini. Yang paling sering aku dengar ya kalau di TikTok komen-komennya itu. Dia itu merasa tinggal bersama tapi serasa bukan hidup bersama. Jadi kayak tinggal bersama tapi hidupnya masing-masing gitu. Hidupnya masing-masing. Padahal ditinggal di satu atap gitu. Kenapa? Karena itu tadi salah satunya komunikasinya kurang. Apalagi zaman sekarang, zaman gadget. Ada banyak orang deketan tapi main handphone aja. Kayak gitu. Jadi ngerasa kita itu nggak diperhatiin. Ada nggak ada kamu juga, aku juga kayak begini-begini aja gitu. Jadi ya itu sih. Jadi hilang respect jadinya. Silent treatment gitu. Sama-sama diem-dieman jadinya. Nah, memang itu masalah yang terjadi bukan cuma dalam rumah tangga, dalam pergaulan juga sama. Ketika kita nongkrong bersama kan orang masih sibuk main handphone, nanti story baru aja. Iya kan? Iya, betul. Cici, Nah, dalam rumah tangga juga begitu. Makanya komunikasi itu penting. Makanya itu masalah di zaman sekarang ini itu. Kebanyakan main handphone. Kamera roll action. Komunikasi tetap ada kan, deep talk-nya. Apalagi pada saat sebelum tidur tuh penting banget. Komunikasi jalan sekali. Kalau komunikasi aku dengan dia sangat jalan sih. Kelihatan sih sangat nyambung banget. Iya, bahkan terlalu jalan kadang-kadang. Ya, sampai kadang-kadang ada malam-malam tertentu tuh ada air mata yang tertumpah.
Karena dia mudah nangis. Iya, sensitif. Gak bahas apa-apa pun dia bisa nangis. Tapi kadang-kadang ada istri yang takut bicara sama suami. Gitu loh. Jadi ada mungkin suaminya terlalu menakutkan atau gimana ya. Iya. Jadi dia kalau mau ngomong sama suami segan gitu. Itu gimana caranya begitu ya biar juga, itu ya. Begitu juga. Itu mungkin kalau lebih sedikit. Lebih banyak itu suami yang takut pada istri. Nanti gue dimarahin. Mau ngomong segan. Masa? Suami yang takut dengan istri itu banyak. Oh iya? Banyak. Iya. Makanya kan pernah ada namanya isti. Pernah dengar isti? Tidak pernah ada yang namanya itu ikatan istri takut suami. Yang ada itu ikatan suami takut istri. Enggak, di depannya aja. Di belakangnya enggak kali. Tapi benar loh. Yang ikatan suami takut istri itu juga banyak selingkuhan juga bagaimana. Cuma di depannya doang. Cuma di depan istri tapi kalau di belakang memang dia takut kan berarti dia kagak selingkuh kan? Iya. Iya. Harusnya ya. Cuman kadang-kadang itu tadi ya. Karena saking takutnya dia sampai mencari dia validasi dari luar. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang laki-laki sekali lagi ya, itu kan makhluk ego ya. Jadi ketika egonya nggak dipenuhi, nggak diberikan sama istri, kadang-kadang ada suami akhirnya mencari yang di luar. Makanya kan ya kalau saya nonton kemarin ada salah satu video ya. Dia katanya pelakor ya, dan dia kasih tahu kepada istri-istri. Makanya tuh istri-istri tuh harus mampu bersikap seperti, mohon maaf, para pelakor di luar sana. Maksudnya gimana? Para pelakor di luar sana tuh, mereka tuh pinter dalam menempatkan kata-kata, menempatkan diri. Ketika mereka ketemu, mohon maaf, si pria-pria ini, mereka bisa yang, aduh om, halo om. Jadi si pria-pria ini langsung, oh aku merasa dihormati, merasa dihargai. Nah istri-istri zaman sekarang, oh udah, apalagi yang istri Kristen ya, mohon maaf ya. Istri-istri Kristen karena cuma boleh satu selamanya kan kadang-kadang. Apa lu? Oh Tuhan. Tapi saya setuju itu. Ya. Saya setuju karena menurutku mengapa sih kadang-kadang selingkuhan itu lebih jelek daripada istri sah? Iya kan? Ya. Tapi lebih lembut ya kadang-kadang. Tapi tetap laki-laki kan selingkuh kan kebanyakan kan. Kenapa? Karena memang perbedaan benchmark. Ketika kita menikah, wanita itu standarnya berbeda tadi, nggak ada effort. Kalau pas pacaran kan effort ya, mau hias dulu, catokan dulu 2 jam, catokannya. Setelah menikah, aduh, dasternya tuh koyak ya 5 tahun yang lalu pun masih dipakai, gitu kan? Masuk angin. Iya, rambutnya acak kadul, nggak ada perawatan sama sekali. Sedangkan kalau kita keluar, ketemu dengan ciwi-ciwi tadi, mereka tuh effort, mereka menggunakan makeup full, mereka hairdo sampai 3 jam, ke salon dulu gitu ya. Sehingga kan akhirnya ya beda jauh dong. Yes. Dan tujuan mereka datang ke situ kan juga berbeda, menggait om. Jadi kan tujuannya berbeda dengan istri yang tidak ada effort lagi untuk menggait. Ini tapi kan ketemunya cuma sebentar. Ya justru itu lebih enak pura-puranya. Iya, tapi kalau misalnya ketemunya, misalnya yang selingkuhan tadi udah dijadiin istri juga sama aja kayaknya. Nah makanya setelah itu rasanya sama aja. Rasanya sama bahkan aja ya. Setelah dipikir-pikir, cakepan bini gue. Itu kalau ketemunya sebentar. Iya. Bayangkan kan akhirnya coba bayangkan ya. Kalau misalnya ini kejadian nyata yang di luar sana, yang lagi viral ya. Bayangkan kan. Kalau yang kejadian nyata di luar sana, dia tinggalkan istri sahnya. Terus dia menikah dengan yang sekarang selingkuhan. Nggak lebih bahagia. Yang bukan menjadi gayung lo peping lagi, menjadi gentong lo peping. Katanya udah naik tronton. Coba bayangkan penyesalannya. Bayangkan, mari kita bayangkan bersama-sama penyesalannya. Pakai back sound. Ku menangis. Bayangkan. Ya kan beda effort, beda ini ya. Ingat, ini bukan gosip ya. Ini bukan gosip ya. Ini acara no gosip sama sekali. Enggak gosip, tapi ini kita belajar dari ya kasus-kasus yang ada kan. Makanya dalam agama apapun kita sarankan setelah menikah, keduanya harus effort tetap. Yes, betul. Pertama juga kayaknya harus selesai dengan diri masing-masing juga. Karena apa? Kalau misalnya kita belum selesai dengan diri kita tuh selalu cari kebahagiaan di luar diri kita. Cari validasi terus kayak gitu. Kita harus tahu kita membahagiakan diri kita itu dengan ke arah yang baik tuh gimana. Nggak perlu cari cewek, nggak perlu seks, nggak perlu narkoba. Kita tuh juga bisa bahagia loh. Sedangkan yang orang-orang yang seperti itu yang berarti kan dia mau cari kebahagiaan dengan cara seks, dengan cara narkoba ataupun cara-cara lain yang menurut aku nggak baik gitu. Dan kekosongan. Kebahagiaan sejati kita bisa temukan di mana? Di dalam Tuhan. Makanya dalam kekristenan
Bukan suami yang jadi pusat, bukan istri yang jadi pusat, bukan anak yang jadi pusat, tetapi Tuhan yang harus jadi pusat dalam rumah tangga. Tuhan yang Karena jadi kalau pusat. Tuhan hadir, di situ ada kebahagiaan yang sejati. Dan tadi ya belajar dari apa yang Dr. Richard bilang, itu benar banget ya. Jadi istri itu harus effort ketika sudah menikah. Kenapa? Karena tujuan dia menikah adalah membahagiakan suami. Jadi kalaupun dia mau cantik, cantik untuk suami. Jangan di rumah nggak mau dandan, nanti kok kamu nggak dandan? Ya nggak kemana-mana. Padahal sekali lagi, harusnya dia tampil cantik untuk suaminya. Dan para suami, pastikan istri itu cantik atau tidak tergantung biaya maintenance. Jadi bawalah istrimu perawatan seminggu 2 kali ke Athena. Kebetulan kita juga ada diskon yang kita sudah lampirkan di bawah ini. Athena seger. Lu kayak minuman. Tapi ini banyak terjadi ya kalau yang dibiayain perawatan justru malah selingkuhannya dibandingkan istrinya. Iya, itu kan? banyak terjadi. Betul kan? Iya. Padahal istrinya bisa jauh lebih cantik sebenarnya kalau diberikan Pak perawatan. Pendeta, 10 kasus viral yang perselingkuhan, 10-10 lebih cakepan istri sah daripada selingkuhannya. Iya, Yes, betul. Benar juga balik ya. lagi. Nah, ini kemarin sempat banyak yang nanya gini, Pak Pendeta, kok bisa kok dari fenomena yang kemarin sempat terjadi, ada orang-orang yang istrinya udah cantik banget, udah kayak spek malaikat, tapi masih selingkuh juga. Ya balik lagi, ada banyak faktor. Yang pertama bisa karena si suami tidak menjaga hawa nafsunya terlalu dikuasai. Yang kedua, salah satunya adalah itu tadi, si suami nggak mendapatkan respect. Jadi ketika imannya kurang, dia mencari respect di luar sana. Atau dasar aja cowoknya memang bangke ya. Kayaknya yang pertama tadi, memang dia cari validasi di luar. Iya. Memang dia aja yang brengsek. Nah, aku pengen tanya Pendeta Marcel. Apa tuh? Kan Pendeta Marcel ini kan kayak tugasnya kan melayanin umat gitu kan. Apakah dengan pernikahan, kan menikah kan, memilih untuk menikah. Apakah pernikahan itu menjadi hambatan dalam tugasnya untuk melayani umat gitu? Kalau di filmnya Walid, itu menjadi justru menjadi pembesar untuk dakwah. Oh, kalau iya, ngerti. Kalau misalnya kalau yang di filmnya Walid, dianya justru kalau misalnya menikah dia jadi lebih besar. Seperti kerajaan. Seperti kerajaan kan, kalau kerajaan itu kan dia kalau misalnya menikah dengan ini jadi lebih besar kan. Menikah dengan putri dari negara lain gitu. Ada bapak-bapak nanya sama saya begini, Pak Pendeta, kan berkat suami tergantung dari 2 istri kan. 1 istri aja begini, apalagi 2 istri Pak Pendeta. Iya, hampir saya baptis lagi tuh. Nah, ketika bicara tentang menikah, ya itu tadi istri kan penopang, justru pelayanan itu jadi tertopang. Jadi akhirnya ada banyak hal yang dulunya saya lakukan sendiri, sekarang bisa dibantu sama istri sama keluarga. Dengan istri yang tepat. Karena itu tadi, pilihlah istri yang siap menopang kita. Contohnya saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, tentunya saya harus memilih istri yang mau menopang saya dalam pelayanan saya. Makanya cocok banget nih, dokter dan dokter bisa saling menopang. Setuju. Jadi jangan cari istri yang kayak menghambat, kamu mau keluar kota nggak boleh gitu. Iya. Oh gitu ya. Tapi benar, dan aku sudah ulang beberapa kali kan di beberapa episode aku kan. Orang nanya dengan aku kan tips sukses kan. Tips sukses. Aku setiap orang kan kasih tahu tuh 1, 2, 3 tips sukses ya, banyak pebisnis ya. Tapi mereka tuh lupa satu hal. Ya aku selalu menyelipkan 1 tips sukses yang paling penting adalah memilih pasangan yang tepat. Yes, betul. Tanpa memilih pasangan yang tepat, kamu nggak akan dapat goals kamu. Tapi kalau kamu dapat pasangan yang tepat, dia akan membantu kamu supaya jadi lebih sukses, jadi lebih hebat. Yes, karena pasangan tuh menentukan 3 hal. Kualitas hidup kita, kualitas keturunan kita, bahkan sampai kualitas matinya kita seperti apa. Memilih pasangan yang salah, menikah dengan orang yang salah, sama seperti masuk neraka sebelum mati. Oke, Pak Pendeta, saya pengen tanya gini. Kalau misalnya nih tutorial kalau di dalam agama Kristen menemukan pasangan atau suami yang selingkuh kita bagaimana sih? Kalau sekarang kan tutorialnya itu angkat handphone, buka IG story, ketik ya. Kalau dalam Kristen itu bagaimana? Bagaimana menemukan atau bagaimana setelah kita menemukan? Sudah menemukan nih. Bagaimana cara bereaksi secara ke Kristen kayak gitu kan? Kita sudah tahu nih, misalnya suami kita selingkuh nih. Baru tahu. Atau kita tahu nih istri kita ini selingkuh nih gitu kan. Dalam Kristen, apa sih yang harus kita lakukan supaya rumah tangga ini
tetap utuh dong. Iya, yang pertama kali dilakukan. Jangan sampai salah jalan. Kalau salah jalan kan jadi lebih ribet ya berarti ya. Nah, yang pasti berdoa dulu. Jangan. Amit-amit jangan. Jadi yang pertama berdoa dulu. Berdoa ini penting. Karena ini pasti goncangan yang menyakitkan. Goncangan yang sangat mengagetkan. Jadi berdoa, minta kekuatan, minta hikmat untuk menghadapi apa yang terjadi. Yang kedua, kalau Alkitab bilang tuh tegur 4 mata dulu. Jadi jangan langsung bongkar langsung apa, tapi tegur 4 mata. Istri menegur suami, suami menegur istri 4 mata. Kalau ternyata gagal, Alkitab bilang undang 1 mediator lagi. Nah baru setelah itu baru cari lagi keluarga dan lain sebagainya. Baru makin besar dan makin besar. Baru setelah itu kalau nggak tobat-tobat baru. Oh oke guys. Halo guys. Ini suami saya ulat bulu guys. Jadi dari yang kecil dulu. Sempit makin melebar. Jangan langsung lebar karena akan jadi banyak masalahnya juga. Betul. Yang paling penting tuh tenangin diri dulu ya. Makanya tadi doa. Menenangkan diri dulu. Doa tadi itu kan adalah bagian dari menenangkan diri. Kalau kita posisi emosi langsung ditegur gitu berarti nanti pecah perang dunia ya. Yes, betul. Dan akhirnya tujuan yang baik ketika diaplikasikan dengan cara yang salah, dampaknya bisa buruk kan. Iya betul. Ya tapi kan masalahnya kalau ketemu pasangan selingkuh itu nggak semudah itu juga bisa mengontrol emosi. Iya, kita kan pasti kan ada shock, ada emosional yang luar biasa gitu kan. Rasanya pengen dipites ya. Nah, ini kita tanya ya, secara medis bagaimana untuk menenangkan emosi yang lagi naik? Sebenarnya kalau bagi aku ya, kalau kita belajar tentang emosi yang lagi naik itu cuma ada satu sih unsurnya sih, pernapasan sih. Yes. Apapun itu bisa diaplikasikan dengan gaya apapun. Misalnya berdoa, semedi, meditasi, istirahat, ya, tidur, ya, apa namanya? All is well. Tarik nafas. All is well. Keluar. All is well. Tapi inti dari semuanya adalah nafas. Yes. Karena pernafasan yang baik, detak jantung yang baik akan membuat kita itu jadi lebih tenang. Wow. Saya baca satu buku dia seorang perenang. Kemudian dia itu ketika dia masuk dalam air dan tahan napas, satu hal yang langsung terasa hilangnya adalah kesadaran. Nah, makanya ketika dalam hidup, ketika kita mulai hilang kesadaran karena emosi, karena keadaan yang tidak mudah, betul, tarik napas. Karena itu akan mengembalikan kesadaran kita. Dan yang menarik, Tuhan ketika menciptakan manusia, setelah dia bentuk tanah itu, dia kasih nafasnya. Supaya kita memiliki yang namanya kehidupan, kesadaran itu tadi. Atau pernafasan sambil berdoa. Ya itu aku setuju. Pak Pendeta, bagaimana cara membentengin diri kita dari permasalahan-permasalahan yang ada di zaman sekarang? Apa saja itu? Misalnya, contohnya. Ya paling sering kan perselingkuhan lah ya. Yang pertama, dalam Kristenan. Ya, yang pertama berdoa dan yang kedua berjaga. Jadi yang pertama berdoa, kuatkan iman kita. Yang kedua berjaga. Jangan pikir, oh karena saya sudah berdoa, saya mau masuk ke tempat yang paling banyak godaan sekalipun, saya akan aman. Jangan. Karena Daud sekalipun, dia worship leader yang luar biasa. Dia seorang penyembah yang luar biasa, Raja Daud. Tapi ketika dia lihat, Batseba, kan dalam kisah Alkitab dia lihat Batseba, dia lihat terus. Dia tidak langsung memalingkan dirinya. Akhirnya apa? Endingnya jatuh dalam dosa. Jadi sekalipun penonton ya, mungkin dia orang Kristen yang taat, mungkin dia ibadah gerejanya 3 sesi, dia 10 sesi di gereja sampai orang pikir dia security gereja. tapi tetap harus berjaga. Kalau udah ada godaan ya jangan. Makanya dalam kisah Alkitab salah satunya Yusuf itu kan digoda sama istri Potifar. Udah dipeluk sama istri Potifar. Yang Yusuf lakukan, kenapa dia nggak jatuh dalam dosa? Dia lepaskan pelukan itu, bahkan jubahnya yang merupakan kebanggaan dia lepaskan, dia lari keluar, dia tinggalkan si istri Potifar. Coba kalau dia udah dipeluk begitu, dia cuma diam terus, ih tante jangan, jangan tante. Bisa dipastikan jatuh juga dalam dosa. Jadi sebenarnya harus ada keteguhan hati juga, kayak bertekad gitu loh. Oh aku nggak akan selingkuh, ada tekad di dalam hati kita. Betul. Kayak gitu. Dan jangan buka celah, jangan buka celah. Benar. Waspadalah.
waspadalah. Perselingkuhan terjadi bukan hanya karena niat, tapi juga karena kesempatan. Jangan buka celah juga ya. Iya, jadi kalau udah tahu, oh ini nih ada yang kelemahan aku di sini gitu. Kelemahan aku nggak boleh ngechat cewek lain. Ini dibuka celahnya, ngechat duluan. Ya halo, gimana nggak masuk ya kan? Udah ada yang halo Koko, halo juga. Halo. Ya. Jangan ya Dek ya. Karena dia sudah buka celah duluan kan. Betul. Ya, sekecil apapun iblis bisa manfaatkan. Iya. Oke, pertanyaan terakhir Pak Pendeta. Ini pengalaman pribadi ya. Ini pengalaman pribadi. Saya kan dulu Katolik. Ya. Justru istri kan Buddha ya. Walaupun Buddhanya dulu KTP ya Mam ya. Agak KTP gitulah ya. Iya KTP lah ya. Lalu kami menikah. Menikahnya juga secara Katolik. Jadi istri pindah ke Katolik gitu kan. Seiring berjalannya waktu sebenarnya saya tidak Katolik lagi. Karena lebih tepatnya saya adalah ateis sih lebih tepatnya. Karena nggak ke gereja. Juga nggak berdoa juga. Juga kan ya menganggap bahwa lebih ke saints dan lain sebagainya. Lalu belajarlah agama yang lain dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama yang lain. Istri juga pindah ke agama yang lain. Tapi yang saya rasakan dari keluarga saya, kan orang kan berhak menilai kan hanya dari kamera ya. Tapi kan kualitas keluarga kan kita yang paling tahu kan. Anak-anakku juga Katolik semuanya kan gitu kan. Tapi kita keluarga yang bahagia, yang open minded banget. Saya sangat menghargai dia dalam beribadah, malah saya senang semakin dia Buddhism, semakin menurutku ya, semakin dia menjadi pribadi yang dewasa, semakin pribadi yang lebih baik, aku malah lebih jatuh cinta kepada dirinya karena dia menjadi seseorang yang jauh lebih baik daripada waktu aku pacaran dulu gitu kan. Dia pun juga memandang aku, setelah kamu belajar, kamu juga menjadi orang yang lebih baik, harus dong, ya kan. Imam yang baik, memberikan contoh yang baik, ya. Anak-anak juga aku ngelihat ke gereja juga mengamalkan sesuatu hal yang positif juga. Nah kalau dalam kita melihat ini kan, tapi kan kalau kita ngelihat kan, waduh, nano-nano nih ada di sini. Bingung ya, ini mau kemana nih jalannya nih tujuannya? Bagaimana Pak Pendeta coba? Oke, ini pertanyaan yang seru nih. Nah, balik lagi ya, mungkin artinya gini, kalau saya coba simpulkan dari apa yang Dr. Richard tadi cerita ya, mungkin Dr. Richard dan Dr. Eni dan istri ya, mungkin secara ilmu agamanya mungkin bisa dibilang mohon maaf sangat kurang mungkin ya, karena sekali lagi nggak masuk terlalu dalam untuk pembelajaran itu. Tetapi dalam prakteknya apa yang kalian lakukan adalah hal-hal yang baik yang sebenarnya sesuai dengan kaidah-kaidah firman Tuhan bagaimana membentuk rumah tangga yang baik. Jadi ketika dalam tindakannya sesuai, maka inilah yang tercipta. Karena makanya gini, ada orang Kristen tahu firman, tapi nggak menjadi pelaku firman. Alkitab bilang itu sia-sia. Karena tindakannya lah yang akan membuahkan hasil. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Hakikatnya sia-sia. Haleluya. Mari kita jalankan persembahan. Itu tahun lalu. Oke. Sudah lewat. Oke. Nah, itu tadi. Jadi ketika tindakannya baik, tindakannya benar, makanya hasilnya juga baik. Tapi itu artinya nggak ada masalah ya Pak Pendeta ya? Nah, balik lagi. Dari perspektif Kristen tentunya ketika nantinya dalam satu kapal tujuannya jadi satu, itu akan jauh lebih indah. Penasaran aku ya, dalam suatu kapal tujuannya satu akan jauh lebih indah. Tujuannya apa? Kebahagiaan kan? Sebenarnya kita sama-sama nyari kebahagiaan. Itu kan? Aku bilang ya. Permasalahannya adalah orang yang tidak satu tujuan, tapi mencapai kebahagiaan. Tapi banyak orang di luar sana yang ngomongnya satu tujuan, tapi tidak sebahagia kita. Yang mana yang lebih penting? Teorinya atau goals-nya? Oke, tentunya goals-nya ya. Intinya gini, balik lagi ya. Oh iya, kita menang. Oke, kita tutup acara ini. Itu tunggu selesaikan dulu. Jadi balik lagi ya. Sekali lagi, tentunya harus apple to apple. Artinya tujuan kita bahagia tentunya ya. Iya, tujuan bahagia. Makanya balik lagi, tujuan kita adalah kita bisa membahagiakan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Tapi balik lagi, di dalam kekristenan tentunya kehidupan kita bukan cuma hanya di dunia saja, tetapi ada kehidupan setelahnya, yaitu bicara tentang kehidupan kekal. Jadi tujuan kita bahagia di bumi, bahagia di sorga. Balik lagi. Anda luar biasa. Luar biasa Pendeta Marcel. Iya. Saya sebenarnya pengen tanya dengan dia tadi, tapi dia tutup
itu menjadi jawaban dari pertanyaan yang aku akan lontarkan. Karena aku pengen bertanya sebenarnya mana yang lebih bagus kan, orang yang tidak punya Tuhan atau ateis gitu, tapi mampu berbuat baik dengan baiknya gitu, bahkan melaksanakan semua 10 perintah Allah, ya kan? Ya, betul. Melaksanakan dengan baik, ya kan? Bahkan tidak mau menyakiti siapapun. Ada satu lagi yang hobi banget ke gereja nih, sholat 5 waktu. Waduh, pokoknya ke gereja sholat 5 waktu bagaimana dia tuh? Ya, misalnya ini orang yang bahkan berbeda. Itu, maksudnya ke gereja, orang yang berbeda. Ke masjid, iya, semua dipelajarin dia. Iya. Saking benar-benar husuknya itu kan. Tapi tetap menjahatin orang. Korupsi. Bahkan Menteri Agama juga korupsi. Bagaimana ini Pak Berbuat asusila, misalnya kayak gitu. Seorang, mohon maaf ya, yang punya pesantren gitu kan, atau juga pemuka agama gitu kan, terlibat pada sodomi dan lain sebagainya. Kayak aku ngerasa kayak lebih bijak kan orang yang nggak beragama, nggak munafik kesannya jadinya kan, nggak beragama tapi bahkan dia nggak mau menyakitin siapapun gitu. Tapi Pak Pendeta tadi sudah menjawab dengan baik. Puji Tuhan. Bahwa dia bilang bahwa ada kehidupan kekal setelah ini. Oke. Dia bilang bahwa ada kehidupan kekal setelah ini yang harus dicari. Ada yang namanya akhirat, surga. Jadi bukan sudah dalam budi tidak mengakui. Ada kata-kata Bante Dira ada 25 level ya. Ada. Enak banget udah kayak mall loh. Oke, kita kembali lagi di episode selanjutnya karena ini sudah terlalu panjang. Terima kasih Bapak Pendeta. Siap, aman.